Beliau memberikan pembagian bentuk-bentuk harta. Ada harta yang halal dan itu statusnya jelas. Ada harta yang haram dan itu statusnya juga jelas. Dan ada harta pertengahan yang ini tidak banyak diketahui oleh manusia. Apa yang dimaksud tidak banyak diketahui oleh manusia? Makna yang pertama adalah banyak orang yang tidak mengetahui dampak buruk dari perkara syubhat ini, harta pertengahan mutasyabihat ini, sehingga dia nekat terjerumus ke dalamnya, padahal itu sesuatu yang sangat berbahaya. Dan bisa dipastikan ketika dia terjerumus ke dalamnya, dia akan terjerumus ke dalam sesuatu yang dilarang. Karena siapa yang mendekati syubhat, maka pada hakikatnya dia akan mendekati sesuatu yang haram. Kemudian makna yang kedua, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak orang yang tahu, maknanya adalah tidak banyak orang yang tahu batasan yang halal dan yang haram dari perkara syubhat, sehingga siapapun yang mengambil yang syubhat, maka bisa dipastikan dia akan mengambil yang haram. Karena itulah Nabi SAW menyarankan orang itu kalau nggak tahu maka lebih baik cari jalan selamat, cari jalan yang selamat. Sehingga ketika Anda dikasih pilihan, jalan yang kanan pasti selamat, jalan yang kiri isinya bahaya, di situ banyak singa, di situ banyak binatang berbisa. Jalan yang pertengahan kita nggak tahu, bisa jadi ada bahaya, ada yang tidak berbahaya, campuran. Sebagai orang yang nggak ngerti dan kita menyadari bahasanya resiko ini berbahaya, kita pilih yang mana? Kita akan memilih jalan yang selamat. Saya tidak mau ambil resiko, maka daripada nanti ini beresiko, maka lebih baik saya ambil jalan yang jelas selamat. Dan itulah yang disarankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di lanjutan hadis, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdi." Siapa yang berusaha menjauhi syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karena siapa yang terjerumus ke dalam yang syubhat, pasti dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Beliau membuat permisalan karra'i yar'a haulal himah, ibarat orang yang mengembalakan kambing di daerah pinggir, di pinggir daerah larangan, di sekitar daerah larangan. Ini ada sebuah lahan, di situ isinya rumput, kita mengembalakan kambing di sekitar daerah larangan. Padahal yang namanya kambing bisa nggak diremot? Nggak bisa. Kambing tidak bisa dikendalikan. Sehingga bisa dipastikan ketika kita mengembala kambing di sekitar daerah larangan ini, yushiku ayyar ta'afihi, maka kambing tadi akan terjerumus masuk ke dalam daerah larangan. Seperti itu pula kondisi manusia. Kalau dia mendekati yang syubhat pada kondisi tertentu, pada saat hawa nafsunya lebih dominan, logikanya hilang, maka yushiku ayyar ta'afil haram, maka pasti dia akan terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Ibarat orang yang mengembalakan kambing di sekitar daerah larangan, yang bisa dipastikan kambing ini akan masuk ke dalam daerah larangan.